Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba anil hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Tidak sah suatu amalan yang dikerjakan oleh seseorang kecuali dengan adanya niat ya. Jadi memang niat itu merupakan pengesahan amalan. Jadi harus betul-betul diniati dengan niat karena Allah. Kita lanjutkan pengajian kita Bapak Ibu, Kitabul Adzan, nomor hadisnya 688. Nomor hadis 688. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham ibn Urwah an Abi an Aisyah rupani ummil mukminin, ibunya orang iman. Annaha, sesungguhnya Aisyah iku qolat, berkata siapa Aisyah, Sholat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi, di dalam rumahnya Nabi, wa huwa, sedangkan Nabi iku syakin, orang yang sakit. Fasholla, maka sholat siapa Nabi jalisan, dengan duduk atau orang yang duduk. Wa sholat, dan sholat wara'ahu, di belakangnya Nabi, sopo kaumun, kaum, kiaman, dengan berdiri. Jadi awalnya ya, pada waktu Nabi sholat di rumah dengan keadaan Nabi sakit, sholatnya itu Nabi dengan duduk, sedangkan makmumnya itu sholat di belakangnya Nabi dengan keadaan berdiri. Awalnya begitu. Fa asyara, maka isyarah siapa Nabi ilaihim, pada mereka, an, bahwasanya ijlisu, duduk kalian, duduklah kalian. Jadi Nabi isyarah, seakan-akan perintah kepada makmum supaya sholatnya dengan duduk. Fala mangsorofa, maka ketika bubar siapa Nabi, kola, bersabda siapa Nabi, ketika Nabi sudah selesai sholat, Nabi nasihat, inna maju'ila, sesungguhnya dijadikan siapa al-imamun, imam, liyu'tamma, supaya diikuti siapa bihi, imam, adanya imam sholat itu ditunjuk ya agar diikuti gerakannya. Fa'idha roka'a, maka ketika rukuk siapa imam, ya farka'u, maka rukuklah kalian. Kalau imamnya rukuk, ya kalian ikut rukuk. Wa idza rafa'a, dan ketika mengangkat siapa imam, maksudnya iktidal, farfa'u, maka mengangkatlah kalian. Kalau imamnya bangun dari ruku, ya kalian juga bangun dari ruku. Wa idza sholat, dan ketika sholat siapa imam jalisan, dengan duduk, ya fasallu, maka sholatlah kalian
julusan dengan duduk. Ketika imamnya itu sholat keadaannya duduk, maka kalian mengikuti sholat dengan keadaan duduk. Jadi awalnya kalau imamnya sholatnya duduk, makmumnya tetap berdiri awalnya. Lalu setelah Nabi nasihat seperti ini, akhirnya mereka sholat mengikuti imam. Kalau imamnya sholatnya duduk, ya mereka juga ikut duduk. Kalau imamnya sholat berdiri, maka mereka juga ikut berdiri. Tapi ini mansuh, hadisnya dimansuh. Nansehnya tetap berdiri walaupun imamnya duduk, makmum tetap sholatnya berdiri. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an ibni Syihab an Anas bin Malik anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku rokiban, naik siapa Nabi, farosan pada kuda. Fasuri'a, maka dijatuhkan siapa Nabi, anhu dari kuda. Fajuhisha, maka dilukai siapa Nabi, apa syikuhul aiman, sisinya Nabi yang kanan, kakinya bengkak. Fasolah, maka sholat siapa Nabi, sholatan pada sholat, minas sholawatin, dari beberapa sholat. Wahua, sedangkan Nabi qaidun, orang yang duduk. Fasollaina, maka sholat kami, waro'ahu, di belakang Nabi, qaidan, dengan duduk. Falamang sorofa, maka ketika bubar siapa Nabi, kola, bersabda Nabi, innama ju'ila, sesungguhnya dijadikan siapa imamun imam, liyu'tamma, agar diikuti siapa bihi imam, agar diikuti siapa bihi imam. Fa'idha sholat, maka ketika sholat siapa imam, qaidan, dengan duduk, fasolu, maka sholatlah kalian kiaman, dengan berdiri. Jadi setelah kejadian yang kedua, jadi Nabi itu sakit pertama ketika ngimamin, Nabi duduk, lalu Nabi perintah untuk makmumnya agar duduk, itu dulu. Tapi ketika Nabi sakit lagi, yang kedua, Nabi sholat dengan keadaan duduk, maka makmumnya sholat dengan keadaan berdiri. Fa'idha roka'a, maka ketika rukuk siapa imam, farka'u, maka rukuklah kalian. Wa idza rafa'a, dan ketika mengangkat siapa imam bangun dari rukuk, farfa'u, maka mengangkatlah kalian. Wa idza qala, dan ketika berkata siapa imam, sami Allahu liman hamidah, fakulu, maka berkatalah kalian, Rabbana walakal hamd. Jadi ketika imam itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka kalian menjawab dengan kalimat Rabbana walakal hamd. Bukan juga ngikuti imamnya mengucapkan kalimat sami Allahu liman hamidah, makmumnya juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Itu bukan. Tapi dijawab dengan Rabbana walakal hamd, atau Allahumma Rabbana lakal hamd. Wa idza sholat, dan ketika sholat siapa imam, qaiman, dengan berdiri, fasallu, maka sholatlah kalian kiaman, dengan berdiri. Wa idza sholat, dan ketika sholat siapa imam, jalisan, dengan duduk, fasallu, maka sholatlah kalian julusan, dengan duduk. Ajma'una, kesemuanya. Ini mansuh.
Qala berkata siapa Abu Abdillah, qala berkata siapa Humaidi, qauluhu pada sabdanya Nabi. Idza sholat, ketika sholat siapa imam, jalisan dengan duduk, fasolu maka sholatlah kalian julusan dengan duduk. Jadi Humaid dia membahas tentang sabdanya Nabi, idza sholat jalisan fasolu julusan. Huwa Nabi iku fi marodihi, di dalam sakitnya Nabi, al-qadimi yang dulu. Jadi Nabi bersabda idza sholat jalisan fasolu julusan itu ketika Nabi sakit yang dulu, bukan sakit yang sekarang. Jadi Nabi itu waktu sakit yang dulu, Nabi sholatnya duduk, yuk makmumnya juga ikut duduk. Suma kemudian sholat ba'da dalik, setelah demikian itu, sopo an Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan dengan duduk, wan nasu dan manusia khalfahu di belakangnya Nabi, kiaman dengan berdiri. Kemudian Nabi sholat ya, setelah sakitnya Nabi yang dulu, kemudian Nabi sakit lagi ya, Nabi praktek sholatnya dengan keadaan duduk, sedangkan manusia yang di belakangnya Nabi sholatnya dengan berdiri. Jadi dengan sakit yang dulu ya, maka Nabi dan makmumnya sholatnya duduk. Terus setelah itu ya, jalannya waktu, Nabi sehat, sholat normal, kemudian Nabi sakit lagi ya, Nabi sholatnya duduk, kemudian makmumnya diperintahkan untuk berdiri. Lam ya'murhum, tidak perintah siapa Nabi hum pada mereka, bil qu'udi dengan duduk ya, pada waktu Nabi ngimami keadaan sakit dengan duduk, Nabi tidak perintah kepada mereka untuk sholat dengan duduk. Wa innama yukhadu, dan sesungguhnya diambil apa ma hukum, bil akhiri dengan yang akhir. Jadi hukum yang diambil hukum yang terakhir. Fal akhiri, maka yang akhir, min fi'lin Nabi, dari perbuatannya Nabi atau pekerjaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang diambil sebagai dasar hukum bahwa imam sholat dengan duduk sedangkan makmum tetap berdiri, ini adalah yang diambil yang terakhir dipraktekkan oleh Nabi ketika Nabi sakit, dan dengan sakit itu Nabi diwafatkan. Nah, yaitu imamnya sholat dengan duduk, makmumnya tetap berdiri ya, tetap berdiri. Jadi yang diambil inama ju'ilal imam liyuk tamabih ini adalah gerakannya imam ya, gerakannya imam di dalam mengerjakan ibadah sholat. Jadi diikuti ketika imamnya takbir ya fakabbiru, faida rofa'a ya farka'u, faida sajada fasajadu. Nah, itu. Jadi yang diikuti adalah gerakannya ya, bukan apa keadaannya ya. Keadaannya imamnya lagi sakit, sholatnya dengan duduk, kemudian berdasarkan dalil innama ju'ila maka makmumnya ikut duduk, itu tidak ya. Makmumnya yang sehat ya tetap berdiri ya, tetap berdiri di dalam mengerjakan sholatnya. Jadi diusahakan ya sholat dengan keadaan sempurna. Babu bab mata kapan yasjudu sujud siapa man orang
khalfal imam, di belakang imam. Babnya kapan makmum itu sujud di belakang imam. Jadi sujudnya makmum itu kapan? Qala berkata siapa Anas, faida sajada, maka ketika sujud siapa imam, fasjudu, maka sujudlah kalian. Anas berpendapat ketika imam itu sujud, maksudnya dia sudah sujud dengan sempurna, maka makmum baru sujud. Ya, jadi contohnya imamnya Allahu Akbar, dia sudah sujud, plek, baru makmum ikut sujud. Ya, baru makmum ikut sujud. Berarti menurut Anas tidak boleh, ya, dari hadis ini tidak boleh sujudnya itu membarengi dengan imamnya. Membarengi dengan imamnya itu tidak boleh. Tapi ini tidak ada ancaman siksanya. Ya, kalau seandainya terjadi pun ya tidak mendapatkan ancaman siksa. Karena tidak ada dalilnya. Ya, yang ada itu mendahului imam. Dalilnya kan ketika orang itu mendahului imam, maka kepalanya akan diganti oleh Allah dengan kepala yang kepalanya himar, atau diserupakan wajahnya dengan wajahnya himar. Itu kan ancaman bagi orang yang mendahului gerakannya imam. Padahal ahli surga itu ketika masuk surga dengan keadaan sempurna, tidak ada cacat. Tidak ada cacat. Walaupun di dunianya dia dalam keadaan cacat. Cacat dari lahir atau cacat dalam kecelakaan. Maka nanti ketika masuk surga, Allah akan menyempurnakan dirinya itu sama seperti diri yang sempurna. Artinya bagaimana? Artinya orang yang mendahului gerakan imam sholat itu berat ancamannya. Dia akan diserupakan oleh Allah dengan himar, artinya cacat, berarti ya nggak bisa masuk surga. Nah, ini maka supaya hati-hati, jangan sampai mendahului terhadap gerakannya imam. Hadatsana Musaddadun qala hadatsana Yahya ibnu Sa'id an Sufyan qala hadatsani Abu Ishaq qala hadatsani Ubaidullah ibnu Yazid qala berkata siapa Ubaidullah bin Yazid, lafadznya hadatsani Baro, hadatsani bercerita kepadaku Ubaidullah bin Yazid, siapa Baro'un Baro, wahua sedangkan Baro ghairu kadzubin, tidak berdusta. Jadi Baro itu bukan orang yang berdusta, alias orangnya jujur. Qala berkata siapa Baro, karena ada siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza qala, ketika bersabda siapa Nabi, Sami Allahu liman hamidah, lam yahni, tidak mencondongkan siapa ahadun seseorang, minna dari kami, dhuhrahu pada punggungnya, hatta sehingga yaqa'a jatuh siapa an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam sajidan dengan orang yang sujud. Suma kemudian naqa'a menjatuhkan kami sujudan dengan sujud, ba'dahu setelahnya Nabi, setelah sujudnya Nabi. Jadi Baro menyampaikan bahwa ketika Nabi mengucapkan Sami Allahu liman hamidah,
maka tidak ada seseorang pun yang mencondongkan punggungnya untuk sujud sampai Nabi itu benar-benar sujud. Jadi maksudnya Nabi sudah sujud, baru kami menyondongkan punggung kami untuk sujud setelah Nabi sujud, ya, setelah Nabi sujud. Jadi walaupun Nabi sudah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, Allahu akbar, ya. Walaupun sudah seperti itu, tapi kalau Nabi belum sujud, maka kami tidak sujud, ya. Maka kami tidak langsung sujud, nunggu Nabi sujud dulu, setelah itu baru kami ikut sujud. Jadi melihat Nabi itu sujud sempurna, baru makmumnya mengikuti sujudnya Nabi. Jadi kalau dikembalikan ke bab, berarti sujudnya makmum itu setelah sujudnya imam. Ketika imam itu sujud dengan sempurna, baru makmum turun untuk sujud, ya. Baru makmumnya turun untuk sujud, ya. Jangan sampai dului. Kalau barengi ya boleh, nggak apa-apa, barengin imamnya, ya. Untuk sujud gerakan imamnya dibarengi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu namanya bareng, nggak apa-apa, nah, karena tidak ada ancaman. Tapi kalau mendahului itu ada ancaman. Kalau membelakangi itu lebih baik, ya, lebih baik membelakangi. Maksudnya menunggu imamnya betul-betul sudah bergerak di dalam rukun sholat, baru makmumnya mengikuti. Ya, contohnya imamnya takbir Allahu Akbar, baru Allahu Akbar, ya. Itu yang sempurna seperti itu. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, ya. Baru imamnya sujud Allahu Akbar, sujud plek, kita turun Allahu Akbar. Nah itu sempurna. Atau barengi juga nggak apa-apa, ya. Tidak ada ancaman dosanya. Hadatsana Abu Nuaim an Sufyan an Abi Ishaq nahwahu, semisal hadisnya Yahya ibni Sa'id, bihadza, dengan ini hadis. Babu ismiman, bab dosanya orang, rafa'a, yang mengangkat siapa orang, roksahu, pada kepalanya orang, bukan kepalanya orang lain, kepalanya sendiri, qoblal imami, sebelum imam. Bab dosanya orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya. Jadi imamnya belum bangun, baik dari rukuk maupun dari sujud, lah kok makmumnya sudah bangun duluan. Alah, dasar imamnya lambat gerakan nih, malah dicelatu imamnya. Nah ini dosanya apa? Hadatsana Hajjaj ibnu Minhal qala hadatsana Syu'bah an Muhammad ibni Ziyad, sami'tu, mendengar aku Muhammad, Aba Hurairah, pada Aba Hurairah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, amat yakhsha, adakah tidak takut, sopo ahadukum, salah satu kalian, atau lafadznya la yakhsha, tidak takut, siapa ahadukum, salah satu kalian. Apakah salah satu kalian itu tidak takut, atau salah satu kalian tidak takut? Idza rafa'a, ketika mengangkat siapa ahad,
ra'sahu pada kepalanya, qoblal imami sebelum imam. Ayyaja'ala bahwasanya menjadikan siapa Allahu Allah ra'sahu pada kepalanya orang, ra'sa khimarin pada kepalanya khimar, diganti kepalanya orang yang mendahului imamnya ketika imamnya bangun, baik dari rukuk maupun dari sujud, maka orang itu kepalanya diganti dengan kepala himar. Berarti dosa besar, termasuk dosa besar. Atau ya ja'ala menjadikan siapa Allah suratahu pada rupanya orang atau wujudnya ahad, surata khimarin pada wujudnya khimar. Kalau tadi kepalanya, kalau sekarang seluruh badannya, wujudnya. Atau Allah menjadikan wujudnya ahad yang mendahului gerakan sholatnya imam, itu diganti oleh Allah dengan wujudnya khimar. Nah, ini menunjukkan bahwa ada ancaman berat bagi orang yang mendahului gerakan imam. Ya, seperti di hadis yang kemarin dijelaskan, ketika sudah terlanjur contohnya mendahului imam, ya maka segera kembali pada posisi yang dia dahului, ya. Maka supaya kembali pada posisi yang dia dahului, kemudian dia diam menunggu imamnya gerak. Jangan diteruskan. Kalau diteruskan ya mendapatkan ancaman ini. Tapi kalau dia mengulangi kembali atau balik, ya, sudah contohnya imamnya rukuk, ya, dia sudah bangun dari rukuk, imamnya belum bangun, kok diteruskan, dia nggak balik rukuk sampai imamnya bangun dari rukuk, ya maka dia mendapatkan ancaman hadis ini. Tapi kalau dia mengembalikan, ya, imamnya rukuk, dia bangun dari rukuk terus balik rukuk lagi sampai imam bangun dari rukuk, maka tidak terkena ancaman. Kalau sudah terlanjur mendahului imam, ya supaya segera kembali, ya. Kemudian diam mengikuti pada gerakan imamnya, ya, itu. Babun bab imamatil abdi, imam budak, wal maula dan bekas budak. Babnya imam yang mana imam itu yang ngimami dari budak dan bekas budak. Itu bagaimana? Sholat diimami oleh budak atau bekas budak. Wakana dan ada siapa Aisyatun Aisyah, ya ummuha ngimami ha pada Aisyah, siapa abduha budaknya Aisyah, rupane dakwanun dakwan, minal mushafin dari mushaf Al-Quran. Maksudnya ketika ngimami dia takut kalau hafalannya salah. Contohnya dia hafal surat Inna a'toinakal kausar, tapi karena takut ketika membaca itu salah, akhirnya dia membawa Al-Quran, ya, Al-Qurannya dibawa, dipakai untuk membaca. Wawaladi dan ngimaminya anak, al-bagi pelacur, anaknya pelacur. Bagaimana? Seseorang pelacur punya anak, lah anaknya ngimami sholat, itu bagaimana hukumnya?
Wal a'rabiyun dan orang desa, wong desa ngimami wong kuto. Wal gulami dan ngimaminya anak aladi yang lam yahtalim belum balik dia, dan anak yang belum balik dia ngimami. Bagaimana itu? Liqaulin Nabi, karena sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ummuhum, ngimami pada mereka siapa aqra'uhum, lebih ahlinya membaca mereka, lebih ahlinya membaca mereka, maksudnya lebih fasih bacaannya dan lebih banyak hafalannya li kitabillah, pada kitabnya Allah Al-Quran. Jadi Aisyah pernah diimami oleh budaknya yang bernama Zakwan dengan keadaan dia membaca Al-Quran. Jadi dia tidak menggunakan hafalannya, atau dia hafal tapi takut salah di dalam ngimami, sehingga dia memakai bacaan dengan membawa Al-Quran. Nah, ini berarti juga diperbolehkan ya. Contohnya mungkin ngimami sholat ya, ngimami sholat, kemudian dia punya hafalan ya, kemudian digunakan untuk ngimami ya, maka boleh ngimami dengan membaca Al-Quran, dengan syarat dia punya hafalan itu. Contoh dia nggak punya hafalan, tiba-tiba ngimami pakai surat Al-Baqarah, nah, itu nggak boleh. Kalau nggak punya hafalan kemudian dia buka terus baca surat yang dia tidak hafal, itu. Jadi kalau dia punya hafalan, takut hafalannya itu lupa, sehingga dia membawa dengan Quran itu. Dan ngimaminya seorang anak pelacur, ngimaminya orang desa, ngimaminya anak yang belum balik, sebab sabdanya Nabi, yang berhak untuk ngimami mereka itu adalah orang yang ahli membaca Al-Quran, artinya orang yang banyak hafalannya. Hadatsana Ibrahim ibnu Mundir qala hadatsana Anas ibnu Iyad an Ubaidillah an Nafi an ibnu Umar qala, berkata siapa Ibnu Umar, lama qadima, ketika datang siapa al-muhajiruna, orang-orang muhajir, al-awaluna yang awal, muhajir awal hijrah ke Madinah tanpa dengan Nabi, al-usbah, pada tanah Usbah, yaitu Maudhi'il Qubai, tempat di tanah Quba. Jadi Usbah itu suatu daerah yang ada di tanah Quba. Qabla maqadimi Rasulillah, sebelum datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu kan hijrahnya itu di tengah-tengah ya. Jadi orang-orang iman udah sebagian udah hijrah duluan, baru Nabi. Kemudian diikuti oleh Umar dan yang lainnya. Umar itu termasuk orang yang hijrah terakhir gitu. Bahkan dengan terang-terangan, siapa yang ingin hartanya hilang, siapa yang ingin istrinya jadi janda, siapa yang ingin anaknya jadi yatim, silahkan hadang saya untuk hijrah ke Madinah. Artinya akan diperangi, yang dibunuh oleh Umar untuk hijrah ke Madinah. Nah, Umar pada waktu hijrah ya membawa semua hartanya, sedangkan orang-orang iman yang dulu hijrah ya hanya memakai pakaian itu saja. Itu. Maka dikatakan ashabu sufah. Karena ada iku ya umuhum ngimamihum, pada mereka sopo Salimun Salim, rupane maula Abi Hudzaifah, bekas budaknya Hudzaifah. Wakana, dan ada siapa Salim, iku aksaruhum, lebih banyaknya mereka apane Qur'anan, hafalannya.
Jadi pada waktu Nabi belum datang ke Madinah, orang-orang iman yang hijrah awal itu kalau sholat diimami oleh Salim. Sedangkan statusnya Salim sebagai bekas budaknya Hudzaifah. Karena di antara mereka Salimlah yang hafalannya banyak. Berarti dari hadis ini menunjukkan bahwa imam sholat itu tidak memandang status. Yang penting di dalam mengimami sholat itu dia punya banyak hafalan dan bacaannya baik sesuai dengan makhrujul huruf. Itu boleh walaupun dia anaknya pelacur, walaupun dia anak desa, walaupun dia belum balik, itu boleh. Dan hukum sholatnya itu tetap sah. Ya kan kalau belum balik ibadahnya tidak diterima. Bukan tidak diterima, tetap diterima, tapi yang menerima kedua orang tuanya. Kalau anak yang belum balik dia ngimami sholat, ya Allah beri pahala, tapi pahalanya diberikan kepada kedua orang tuanya. Artinya sholatnya tetap sah secara hukum. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.